Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, meskipun ia telah mengalahkan klan Burnfield Monstrous dan mengambil wilayah Chu Heavenly Clan mereka, tapi Chu Feng tahu betul bahwa musuh sejati mereka bukanlah klan Burnfield Monstrous atau klan Qianfeder Monstrous. Chu Feng tahu betul apa tujuannya berada di alam martial cultivation leluhur ini. Dia tidak ada di sana untuk menaklukkan wilayah timur realem martial cultivation martial, tapi dia ada di sana untuk menaklukkan seluruh realem cultivation martial ancestor. Namun dengan melakukan perang, itu sudah pasti akan ada korban. Jika dia sendirian, dia pasti bisa bergerak sesuka hati. Namun, bagaimana dia memastikan keselamatan saudara-saudarinya ini? Itu adalah masalah yang membingungkan Chu Feng sepanjang waktu. Untungnya, Chu Feng telah menemukan solusi untuk masalah ini. Chu Feng telah menemukan solusi ini setelah tiba di kota utama. Itu juga yang menjadi alasan, mengapa Chu Feng tidak akan membiarkan klan Burs Monstrous melarikan diri, dan mengapa dia begitu kejam dan tidak menarik terhadap para tamu yang diundang oleh klan Burnfield Monstrous. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng telah menemukan cara untuk melindungi klannya. Itulah alasan mengapa dia tidak takut pada klan Burnfield Monstrous Clan, yang didukung klan Monstrous Qianfeder untuk membalas dendam kepada mereka. Adapun metode yang telah ditemukan Chu Feng, yaitu untuk mengaktifkan formasi besar kota utama. Formasi pertahanan yang sangat kuat disembunyikan di dalam kota utama. Sementara yang lain mungkin tidak tahu tentang keberadaannya, tapi Chu Feng berhasil mendeteksinya secara instan. Chu Feng belum mendeteksi itu melalui segala jenis kemampuan pengamatannya. Tapi sebaliknya, itu hanyalah intuisinya saja. Setelah dia mendekati kota, Chu Feng merasa sangat kuat bahwa formasi itu ada di sana. Meskipun Chu Feng masih belum menemukan inti formasi dari formasi pertahanan besar itu, tapi dia dengan tegas percaya bahwa dia akan dapat menemukannya, dan bahwa semua klan surgawi Chu akan aman di sana jika dia mengaktifkannya. Dengan demikian, Chu Feng tidak segera merayakan seperti anggota Chu klan surgawi lainnya setelah mengusir Burnfield Monstrous Clan, dan dia pun mulai mencari inti formasi Grand Defensive. Selanjutnya, Chu Feng sudah menemukan beberapa petunjuk. Adapun petunjuknya, dan mereka juga berasal dari intuisinya. Selain itu Chu Feng tidak tahu bahwa ada dua individu yang diam-diam mengamatinya, itu saat dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari inti formasi Grand Defensive. Adapun dua individu itu, mereka secara alami duo Dongguo. Mereka berdua diam-diam mengikuti Chu Feng sepanjang waktu, dan menyaksikan semua yang telah dilakukannya. Chu Feng ini benar-benar luar biasa. Mengabaikan bakatnya dalam kultivasi bela diri, bahkan dengan keberanian, wawasan, dan kemampuan kepemimpinannya saja sudah cukup untuk memisahkannya dari rakyat jelata, kata si kakak Dongguo Mighty Duo. Kakak, jika menilai dari nadamu, apakah kamu berencana untuk membantunya? Tanya yang lebih muda dari Dongguo Mighty Duo. Bagaimana menurutmu? Kakaknya bertanya. Seseorang seperti dia, bahkan tanpa bantuan Dongguo Heavenly Clan kita, dia pasti bisa matang untuk kebesaran di masa depan. Karena kita dapat membantunya selama waktu yang kita bisa, mengapa kita tidak membantunya? Adik laki-laki itu bertanya. Mendengar kata-kata itu, kakak laki-lakinya itu tersenyum. Pada saat itu, duo Dongguo Mighty itu telah membuat resolusi tegas untuk melindungi Chu Feng dan klan surgawi Chu. Alasan untuk itu adalah, karena mereka berdua sangat percaya bahwa Chu Feng akan mampu menggerakkan keseimbangan alam kultivasi bela diri ancestor di masa depan. Berteman dengan Chu Feng di saat seperti ini adalah waktu yang paling optimal. Jika mereka tidak berteman dengan Chu Feng sekarang, maka mereka kemungkinannya akan selamanya kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Tiba-tiba saja, adik laki-lakinya bertanya. Kakak, apakah kamu berpikir bahwa Chu Feng akan mencapai tingkat Wuma Sengji itu? Tanya si adik. Wuma Sengji memang karakter tingkat atas. Level jeniusnya juga sangat langka. Selain itu, aku sangat yakin bahwa Wuma Sengji akan menjadi terkenal di seluruh alam kultivasi martial ancestor di masa depan. Adapun untuk saat ini, Wuma Sengji sudah meninggalkan jejaknya di alam kultivasi bela diri leluhur. Dia juga telah berhasil memimpin klan surgawi Wuma ke wilayah tuan bela diri leluhur. Itu saja sudah membuktikan betapa kuatnya dia.
Meskipun Chu Feng memiliki potensi yang sangat kuat, tapi sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mencapai level Wuma Sengji atau tidak, kata si kakak dari Dongguo Mighty Duo. Memang benar, Wuma Sengji sangatlah kuat. Aku sudah mendengar dari saudara-saudara kita yang baru saja memasuki alam kultivasi bela diri leluhur, yaitu berita dari nasib surgawi takdir yang membuat ramalan. Dia menubuatkan bahwa seorang jenius yang luar biasa akan muncul dari wilayah timur realm martial cultivation Ancestor. Adapun jenius itu, dia mampu melawan Linghu Hongfei. Orang-orang di luar praktis sangat yakin bahwa jenius yang akan mampu bersaing dengan Linghu Hongfei di masa depan, itu adalah Wuma Sengji, kata si adik dari Dongguo Mighty Duo. Aku juga sudah mendengar tentang hal itu, kata si kakak dari Dongguo Mighty Duo. Kalau begitu, bagaimana menurutmu? Apakah jenius yang luar biasa itu adalah Wuma Sengji? Akankah Wuma Sengji benar-benar bisa menjadi jenius yang mampu bertarung melawan Linghu Hongfei di masa depan? Si adik bertanya. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu untukmu. Karena bagaimanapun, kamu dan aku tahu betul betapa menakutkannya karakter Linghu Hongfei. Dia berada di tingkat yang berbeda dari semua orang lain dari generasi muda. Jika kamu bertanya kepada aku siapa yang bisa menjadi sekuat dia, aku benar-benar tidak dapat membayangkan siapapun, kata si kakak Dongguo Mighty Duo. Itu benar juga, si adik Dongguo Mighty Duo mengangguk setuju. Mereka berdua telah bertemu Linghu Hongfei, jenius terkuat dari realm cultivation martial Ancestor, keberadaan yang dikatakan mampu melampaui Chu Xuanyuan, itu sebelum mereka memasuki realm cultivation martial Ancestor. Justru karena mereka telah bertemu dengannya sebelumnya, sehingga mereka memiliki kesan yang mendalam padanya. Lagi pula Linghu Hongfei itu sangat kuat, sehingga dia membanjiri mereka berdua dengan intimidasi pada pandangan pertama. Hei, mengapa Chu Feng memasuki ruangan itu dan tidak pernah kembali? Apakah dia tidak akan merayakan dengan saudara dan saudari klannya? Tiba-tiba saja, kakak beradik Dongguo Mighty itu mengalihkan pandangan mereka ke kota utama lagi. Alasan untuk itu adalah, karena mereka memperhatikan bahwa Chu Feng telah memasuki istana dan tidak pergi. Adapun istananya, itu kebetulan dijaga oleh formasi khusus. Dengan demikian, mereka tidak dapat melihat apa yang dilakukan Chu Feng di dalam. Chu Feng itu tidak mungkin lelah, dan telah memutuskan untuk beristirahatkan, tanya si adik Dongguo Mighty Duo. Seharusnya tidak begitu, kata si kakak. Haruskah aku masuk dan menyelidikinya? Si Arik bertanya. Biarlah, lebih baik kita tidak mendekatinya terlalu dekat. Meskipun dia hanya peringkat 8 Heavenly Immortal, tapi dia adalah spiritualis dunia yang agung. Persepsinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jika kita terlalu dekat dengannya, dia mungkin bisa mendeteksi kita, kata si kakak. Jadi bagaimana jika dia berhasil mendeteksi kita? Jangan bilang kalau kami takut terdeteksi olehnya. Si adik berbicara dengan tidak setuju. Namun, dia segera bertanya, oh iya kakak laki-laki, karena kita sudah memutuskan untuk membantunya, mengapa kita masih menyembunyikan diri seperti ini? Mengapa kita tidak menunjukkan diri kita saja kepadanya? Tanya si adik. Adik kecil, kamu tidak mengerti hal ini. Kamu juga pernah melihatnya sebelumnya, klan Burnfield Monstrous semuanya melarikan diri ke arah klan Cianfeder Monstrous. Mereka pasti pergi mencari bantuan dari klan Cianfeder Monstrous. Dengan cara Cianfeder Monstrous klan menangani masalah, mereka pasti tidak akan mengizinkan siapapun untuk menantang otoritas mereka. Karena inilah, mereka pasti tidak akan membiarkan Chu Feng dan Chu Heavenly Clan lolos dengan apa yang telah mereka lakukan. Jika kita bersaudara untuk menunjukkan diri kita sekarang, Chu Heavenly Clans akan menjadi lebih percaya diri. Pada saat itu, bahkan jika klan Cianfeder Monstrous muncul, mereka tidak akan takut lagi. Namun jika kita tidak mengungkapkan diri kita sendiri, Chu Heavenly Clans pasti akan dilanda teror saat Cianfeder Monstrous Clan tiba. Ketika mereka putus asa, barulah kami akan datang membantu mereka. Pada saat itu, mereka akan menjadi sangat berterima kasih kepada kita, dan dengan tegas mengingat kebaikan kita di dalam hati mereka, si kakak Dongguo Mighty Duo berkata. Kakak, itu benar-benar ide yang sangat brilian. Seperti yang mereka katakan, semakin tua jahe itu tumbuh, maka iti akan semakin manjur. Kamu memang semakin bijak, si adik Dongguo Mighty Duo mulai memuji kakaknya tanpa henti. Dipuji oleh adik laki-lakinya, sang kakak mengungkapkan senyum di wajahnya.
Keduanya tidak memiliki petunjuk bahwa, bahkan jika mereka memasuki istana untuk mencari Chu Feng pada saat itu, maka mereka tidak akan dapat menemukannya. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tidak ada di dalam istana. Namun sebaliknya, dia telah memasuki tempat yang berbeda. Itu adalah ruang yang terisolasi, dan ada formasi kuat yang mengisi dunia itu. Di langit dan di tanah, formasi bisa terlihat di mana-mana. Formasi itu bersinar terang, dan tampak sangat spektakuler. Chu Feng bisa tiba di sana murni dengan mengandalkan intuisinya, yang telah membantunya menemukan pintu masuk di istana. Jika bukan karena intuisinya, Chu Feng tidak akan dapat menemukan pintu masuknya, bahkan jika dia menggunakan mata surhainya untuk mencarinya. Di dalam ruang yang terisolasi itu, Chu Feng saat ini memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Wah, formasi spiritual yang kuat. Seru si ratu. Bahkan si ratu tidak dapat menjaga dirinya dari mengeluarkan kejutan. Chu Feng, cepat biarkan ratu ini keluar. Ratu ini ingin merasakan kekuatan spiritual yang terkandung di tempat ini, desak si ratu dengan bersemangat. Karena si ratu telah mengajukan permintaan, Chu Feng tentu saja tidak akan menolaknya. Segera, dia membuka gerbang roh dunianya. Saat membuka gerbang roh dunia, seorang wanita cantik melompat keluar darinya. Dia secara alami adalah si ratu. Wow, kekuatan spiritual di tempat ini benar-benar padat. Aku benar-benar jadi bertanya-tanya, siapa yang mengatur tempat ini? Seru si ratu yang terkejut dengan kekaguman. Ini seharusnya didirikan oleh kakekku, dan diperbaiki oleh ayah aku setelah itu, kata Chu Feng. Bagaimana kamu bisa tahu hal itu? Tanya si ratu. Jika aku memberi tahu kamu bahwa itu adalah intuisi, apakah kamu akan mempercayaiku? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Tidak, cepat ceritakan bagaimana kamu menemukan tempat ini. Apakah tempat ini berisi aura kakek dan ayahmu? Tanya si ratu. Aku benar-benar tidak membohongimu. Lagi pula, tempat ini tidak mengandung aura ayah atau kakekku, kata Chu Feng. Masa, kenapa itu terdengar begitu sulit bagiku? Si ratu berkata dengan cemberut. Wajahnya yang keriput itu tampak cukup imut, lalu Chu Feng tersenyum ringan dan berkata, memang benar, ini sangat ajaib. Mungkin inilah kekuatan garis keturunan seseorang, kata Chu Feng. Jadi kalau begitu, apakah kamu bisa mengaktifkan formasi ini sekarang? Tanya si ratu dengan prihatin. Setelah semua, apakah Chu Feng akan dapat melindungi kota utama atau tidak, itu semua akan tergantung pada formasi pelindung besarnya ini. Formasi besar di tempat ini semuanya sangat kuat dan sangat rumit. Tidak hanya ada formasi pertahanan besar saja, tetapi ada juga formasi pembantaian besar. Namun sayangnya, formasi spiritual di tempat ini terlalu kuat. Belum lagi formasi pembantaian besar, dan kemungkinannya akan sangat sulit bagiku untuk mengaktifkan salah satu formasi Grand Defensive, kata Chu Feng. Dalam hal itu, apakah kamu memiliki kepastian untuk dapat mengaktifkan formasi ini? Tanya si ratu. Aku tidak memiliki kepastian absolut. Namun, aku bisa mencobanya, jawab Chu Feng. Baiklah, silakan dan coba saja. Ratu ini akan pergi dan berjalan-jalan di sekitar, si ratu mengatakan kata-kata itu, dan kemudian berencana untuk pergi. Ratu, kemana kamu akan pergi? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Hehehe, sebenarnya, aku sebaiknya memberitahumu tentang itu. Setelah datang ke tempat ini, ratu ini telah merasakan beberapa intuisi. Aku akan pergi melihat-lihat, apakah intuisi aku akan membantu ratu ini menemukan sesuatu atau tidak, kata si ratu dengan senyum berseri-seri. Baiklah, silakan kalau begitu. Namun kamu harus berhati-hati, kata Chu Feng sambil tersenyum. Yakinlah, ratu ini adalah roh duniamu. Aku tidak bisa pergi terlalu jauh darimu. Dan aku masih berada dalam jangkauan kamu. Lebih jauh lagi, ini adalah formasi yang dibuat oleh kakek dan ayahmu, bagaimana mungkin itu bisa melakukan apapun untukku? Ketika ratu-ratu berbicara, dia melompat menjauh. Melihat penampilan si ratu yang ceria dan ringan, senyum muncul di wajah Chu Feng. Setelah bertahun-tahun, si ratu masih memiliki temperamen seorang gadis muda. Konsistensinya itu secara kebetulan adalah apa yang paling disukai Chu Feng. Setelah si ratu pergi, Chu Feng tiba di depan pembentukan formasi dan duduk bersila. Tempat itu adalah lokasi inti formasi untuk semua formasi spiritual kota utama, dan berisi beberapa formasi spiritual yang berbeda.
Adapun pembentukan formasi di depan Chu Feng, itu bisa dikatakan formasi pertahanan terlemah di sana. Namun meskipun itu adalah pembentukan formasi terlemah, tapi Chu Feng masih perlu mengusahakan semuanya untuk mendapatkan kesempatan untuk menyelaraskan dengan formasi itu. Hanya setelah menyelaraskan dengan kekuatannya, barulah Chu Feng dapat mengendalikan formasi itu. Kemungkinannya, alasan mengapa tidak ada seorang pun di Chu Heavenly Clan yang tahu tentang formasi spiritual itu adalah, itu karena betapa sulitnya mengendalikan mereka. Lagi pula, bahkan jika seseorang mengetahui tentang mereka, itu masih tidak ada gunanya, karena mereka tidak akan dapat mengaktifkannya. Sementara itu, saat Chu Feng mengerahkan semua upayanya untuk menyelaraskan dengan formasi defensif itu, adegan lain terjadi di klan Qian Feather Monstrous. Di dalam aula istana tertentu di wilayah klan Qian Feather Monstrous, King Yu Fengming dan banyak klan Qian Feather Monstrous semuanya berkumpul di sana, dan King Yu Dong juga di antara mereka. Namun pada saat itu, King Yu Dong berlutut di tanah dan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia menerima hukuman. Alasan mengapa dia dihukum adalah, itu karena King Yu Fengming melaporkannya, dan menyatakan bahwa dia telah benar-benar mempermalukan klan Qian Feather Monstrous mereka di depan klan Surgawi Chu. Namun, ada dua suara berbeda yang terdengar di aula utama. Satu sisi mendukung dan menekan klan Surgawi Chu, sedangkan sisi lain menentangnya. Setelah semua, terlepas dari apakah King Yu Fengming telah menambahkan detail ke ceritanya, tapi kerumunan masih mengatakan bahwa Chu Feng bukan karakter sederhana. Dengan demikian, ada sebagian kecil orang dari klan Qian Feather Monstrous yang merasa, bahwa akan lebih baik untuk tidak membuat musuh dengan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena mereka telah menyaksikan munculnya kekuatan sejumlah besar individu. Dan bahkan, mereka bahkan secara pribadi menyaksikan bagaimana Wuma Heavenly Clan Wuma Sengji muncul dan berkuasa, itu dalam waktu singkat dan mengalahkan banyak lawan. Lawan Wuma Sengji semuanya berakhir dengan akhir yang tragis dan benar-benar hancur, dan bahkan tidak dapat bangkit kembali. Adapun Chu Feng, bagaimanapun juga dia adalah putra Chu Xuan Yuan. Orang-orang ini merasa bahwa Chu Feng mungkin menjadi Wuma Sengji kedua dari wilayah timur, dan itu bukan ide yang baik untuk klan Qian Feather Monstrous mereka untuk membuat musuh terhadap Chu Feng. Cukup, kalian semua, berhenti bertengkar. Tiba-tiba saja, sebuah suara terdengar. Mengikuti suara itu, aula istana yang awalnya dipenuhi dengan suara-suara dalam perselisihan, seketim saja menjadi sangat sunyi. Orang yang berbicara itu sedang duduk di kursi utama aula istana. Dengan alis tajam seperti pedang dan mata yang cerah, pria itu memiliki tampang yang sangat tampan baginya. Dia adalah tipe pria tampan yang bisa menyihir banyak wanita hanya dari penampilannya. Adapun pria itu, namanya adalah King Yu Ruiz. Dia adalah individu terkuat Qian Feather Monstrous Clan di alam kultivasi martial leluhur. Dia juga pemimpin Qian Feather Monstrous Clans of the Martial Cultivation Ancestor Realm. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.